Kita lanjutkan nomor 17. Nah, ini perkembangbiakan seksual secara fertilisasi internal maupun eksternal. Jadi kalau internal itu, jadi dia ini nanti si sel telur dengan sel spermanya itu masuk di dalam tubuh, sedangkan kalau eksternal itu pembuahannya di luar tubuh. Jadi bedakan aja kalau yang internal ini adalah si tikus, kadal, kucing, kelinci, kambing tuh ya. Kalau kadal ini di eksternal ya. Kalau penyu juga eksternal, angsa eksternal, burung puyuh juga eksternal. Ciri-ciri dari, kita lanjutkan nomor 8, ciri-ciri dari gen resesif. Gen resesif ini adalah gen yang kalah. Jadi ada 3 gen. Gen yang dominan, yang pertama itu dominan ini gen yang menang, jadi akan selalu unggul, kelihatan terus gitu kan. Kalau yang resesif itu yang tidak kelihatan, jadi ya tidak terlalu kelihatan gitu, akan selalu kalah gitu. Sedangkan yang selanjutnya lagi adalah intermediate. Intermediate itu tidak kalah, tidak menang, jadi sifat yang tidak kalah, tidak menang. Lanjutkan ke bagian ini adalah pewarisan sifat nomor 19. Ini ada silsilah, ada kuda di sini. Kemudian kita baca di sini ya. Ternyata gen H-nya itu menentukan warna hitam. Jadi H besar itu hitam, H kecil adalah putih. Nah, ini yang tadi dinamakan yang resesif. Resesif itu adalah biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi ini H kecil ini adalah gen resesif berwarna putih, pastinya nanti warna hitam itu akan dominan terhadap warna putih. Jadi kalau yang dominan kita simbolkan dengan huruf yang besar. Ini diminta adalah tentukan genotif dari induk sampai keturunan F2-nya. Jadi kalau diketahui seperti ini berarti, oh ya untuk ini ya alel-alelnya ya, alel-alel menentukan warna hitam. Jadi kita pakai 2 huruf gitu, 2 huruf. Jadi satu sifat kita lambangkan dengan 2 huruf. Jadi ini yang pertama adalah kuda hitam itu H besar. Kuda putih ini yang resesif itu H kecil. Nah kalau disilangkan ini kan hurufnya ada 2, gimana sih kok bisa menghasilkan H besar H kecil? Itu dia gametnya adalah H saja karena kan sama nih H besar, jadi kita tuliskan H saja. Terus yang putih juga H kecil, jadi kita tuliskan hanya H kecil saja. Ini untuk gametnya ya. Jadi H besar disilangkan dengan H kecil menghasilkan H besar H kecil. Nah, di sini kok ada 2 kuda. Apakah dari perkawinan ini akan menghasilkan 2 kuda? Bukan itu. Jadi maksudnya di sini nanti persilangan antara kuda hitam H besar dengan kuda putih H kecil ini menghasilkan genotif yaitu H besar dan H kecil ya, H besar dan H kecil. Inilah yang simbol-simbol huruf ini yang dinamakan sebagai genotifnya. Nah, kalau yang putih atau hitam itu adalah fenotif. Jadi ada genotif, fenotif. Kalau genotif itu kita lihat dari huruf-huruf ini. Kalau yang fenotif itu sifat yang kelihatan dari kita lihat dari mata kita, dari indera kita tuh kelihatan, oh ini warna putih, berarti itu fenotif. Kalau genotif itu dari dalam, jadi nggak kelihatan. Jadi kita simpulkan ya H besar seperti ini. Nah, apabila H besar, H kecil, jadi keturunan pertamanya ini H besar, H kecil disilangkan dengan sesamanya H besar, H kecil, jadi akan menghasilkan jadi H besar, H kecil disilangkan H besar, H kecil, ini akan menghasilkan seperti ini. Ini gimana caranya untuk dapat ini ya? Kalian perhatikan di sini, jadi H besar, H kecil, kalau disilangkan H besar, H kecil. Nah, ini beda ya sama yang di bagian atas ya. Yang ini kan beda nih hurufnya, berarti dia gamet-gametnya itu H besar dengan H kecil. Yang di sini juga iya, H besar dengan H kecil. Nah, ini kita saling silangkan. Biar kalian mempermudah kalian, kita pakai tabel punet aja. Kita buat tabel di sini. Oke, buat ini ya. Nah, seperti ini. Ini nanti ini untuk simbol laki-laki dengan perempuan aja, betina atau jantan ya. Nah, ini kita masukkan ke sini nih. Si ininya kita masukkan ke sini. Yang ini kita masukkan ke bagian sini. Jadi, tabel yang ini H besar. Yang ini H kecil. Ini juga kita masukkan H besar, H kecil. Kemudian kita silangkan.
Ini sama ini hasilnya H besar. H besar. Yang ini adalah H besar. H kecil. Ini sama ini, tuliskan dulu H besarnya, tidak boleh yang kecil. H besar, H kecil. Sedangkan H kecil disilangkan jadi H kecil, H kecil. Nah, ini akan menghasilkan, ini kan sama ya, H besar, H kecil, H besar, H kecil. Berarti dia menghasilkan genotif, Ibu singkat aja lah, kalau genotif itu G aja ya. Genotifnya ada 3 nih, H besar, ini Ibu pakai perbandingan aja dengan H besar, H kecil, dan H kecil, H kecil. Kita hitung aja, H besarnya ada 1, H kecil, H besar, H kecil ada 2, kemudian H kecil ada 1. Sedangkan untuk yang fenotifnya juga ada 3 ya, ada 3 ya. Ini hitam dominan, ini hitam yang ada campurannya, tapi kalau kita ngomong fenotif ya cuma hitam sama putih aja. Ini hitam, sedangkan ini putih. Berarti untuk perbandingan fenotif dengan untuk perbandingan fenotifnya, hitamnya 3, genotifnya putihnya 1. Jadi sebentar. Jadi kalau kita tuliskan hitam dibandingkan dengan putih. Nah, yang ini adalah hitam, berarti ada 3 yang dihasilkan hitam. Putihnya cuma 1. Gitu ya. Paham ya semuanya? Pelan-pelan aja. Nanti kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Ini saya clear dulu. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Nah, apa sih yang dimasukkan dengan persilangan intermediate? Jadi persilangan intermediate itu tidak ada yang menang atau kalah. Misalkan bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Kalau tadi bunga merahnya dominan dengan bunga putih, dia akan menghasilkan warna merah. Tapi kalau misalkan dia merah ini bersifat intermediate, kalau bersifat intermediate berarti misalkan bunga merah disilangkan dengan bunga putih, itu akan menghasilkan bunga merah muda. Jadi bukan merah. Itu ya maksudnya kalau intermediate itu tidak ada yang kalah, tidak ada menang, jadi ada percampuran di situ antara merah dengan putih menghasilkan merah muda. Nah, pertanyaan di nomor 20 ini, jika bunga mawar, saya garis bawahi di sini ya. Nah, kalian perhatikan soal di sini. Jika bunga mawar disilangkan dengan bunga anggrek. Nah, ini bunga anggrek merah muda. Nah, menurut kalian ini, berapa sih keturunan yang dihasilkan warna bunga merah? Kalau tadi itu bunga merah sama bunga merah, ini seperti yang di bagian atas ini ya. Ini kan hitam disilangkan dengan putih. Hasilnya 100% itu warnanya hitam, karena dia dominan. Nah, di sini intermediate. Nah, ini kalau secara ini ya, untuk kita hitungannya ya, jadi warna merah, berarti kita simbolkan karena dianya misalkan ini kita tuliskan aja M besar, kemudian disilangkan dengan anggrek warna merah muda. Nah, kalau disilangkan dengan warna merah muda, berarti ada 2 ini ya, M besar, M kecil. Nah, ini gametnya adalah M besar, sedangkan yang ini M besar dengan M kecil. Ini hasilnya adalah, kita silangkan nih, M ke M ini, berarti hasilnya adalah M besar, kemudian yang ini kita silangkan dengan yang kecil, M besar, M kecil. Nah, berarti hasil keturunan yang warna merah ini adalah 1, merah muda adalah 1. Berarti kalau kita persentasekan, berarti masing-masing 50%, 50%. Tapi pertanyaannya di sini, bisakah bunga mawar merah disilangkan dengan bunga anggrek? Nah, tadi waktu pas penyerbukan tadi kan kalian ketahui hanya 1 sifat beda untuk penyilangan bastar. Nah, sedangkan pada bunga mawar merah dengan bunga anggrek itu bukan persilangan bastar. Artinya di sini tidak akan terjadi persilangan dan tidak akan terjadi fertilisasi. Jadi persentasenya adalah 0%. Ya. Ini berlaku kalau jenis tumbuhannya sama. Nomor 21, seorang wanita mempunyai ciri fenotip berlangsung pipit dan lidah
dapat menggulung. Ini ada dua sifat beda. Dua sifat beda berarti kalau tadi satu sifat beda itu dengan 2 huruf, kalau dua sifat beda artinya 4 huruf. Ini berapa sih keturunannya yang dihasilkan? Berapa persenkah kemungkinan yang menghasilkan ciri fenotips yang sama dengan ibu atau ayahnya? Oke, bisa kalian perhatikan, bisa kalian lihat sini ya. Seorang wanita memiliki ciri fenotip nih, fenotip berarti dapat dilihat. Berlesung pipit dan lidah dapat menggulung. Menikah dengan laki-laki mempunyai ciri fenotip tidak berlesung pipit, tapi lidahnya dapat menggulung. Ini R kecil, T besar, T kecil. Jadi tentukanlah keturunan yang dihasilkan dan berapakah, dan berapakah persenkah kemungkinan yang memiliki ciri fenotip. Yang kita garis bawahi di sini, yang harus kalian pahami. Nih ya, di sini adalah fenotip. Kalian harus paham di sini adalah fenotip. Jadi R besar, R kecil, T besar, T kecil ini kalau kita iniin, jadi dia gametnya adalah R besar, T besar, kemudian R besar, T kecil, dan selanjutnya adalah R kecil, T besar, dan R kecil, T kecil. Sedangkan pada bagian yang ini gametnya adalah si gamet pada R kecil, T besar, T kecil. Di sini R-nya sama ya, berarti kita ambil aja R-nya aja. Berarti R sama T besar, kemudian R kecil dengan T kecil. Berarti yang ini kita masukkan ke bagian tabel yang ini, kolomnya itu ya, yang ini adalah bagian yang bawah sini. Berarti adalah R besar, T besar, R besar, T kecil, R kecil, T besar, R kecil, T kecil. Yang ini kita masukkan ke sini, R kecil, T besar, R kecil, T kecil. Nah, kita silangkan ya. Ini ke sini nih. Biasanya R besar, R kecil, kemudian T besar, T besar. Terus ini ke sini. Ini ke sini ya. Ini ke sini. R besar, R kecil, T besar, T kecil. Kemudian selanjutnya ini sama yang ini. R kecil, T besar, T besar. Sedangkan yang selanjutnya lagi ini sama yang ini. R kecil, T besar, T kecil. Dan yang bagian bawah ya, ini sama yang atas juga. R besar, R kecil, T besar, T kecil. Yang ini R besar, R kecil, T kecil, T kecil. Selanjutnya ini sama yang ini dapatnya adalah R kecil, T besar, T kecil. Kemudian selanjutnya ini sama yang ini kita hasilkan R kecil, T besar, T besar. Oke, ini adalah genotip yang dihasilkan dari R besar, R kecil, T besar, T kecil dengan disilangkan dengan R kecil, T besar, T kecil. Nah, bagaimana sih fenotipnya? Untuk fenotipnya, untuk yang ininya, R besar tadi itu kan berlesung pipit. Kemudian lidahnya menggulung untuk yang T besar. Berarti ini hasilnya adalah punya lesung dan lidah menggulung. Itu ya. Ini untuk bagian ini. Yang ini sama ya. Ini karena ada unsur R besarnya berarti juga lesungnya punya lesung, T-nya itu lidahnya menggulung. Nah, beda sama yang ini. Kalau perhatikan di sini, ini ada R besar, ada R kecil, ini sama-sama R kecil. Kalau R kecil berarti tadi tidak lesung pipit. Kemudian kalau ada satu aja huruf besar, kayak ini huruf T besar, berarti dia lidahnya dapat menggulung. Berarti yang pada bagian ini tidak lesung, tidak berlesung, kemudian tapi lidahnya menggulung.
Jadi untuk yang pada bagian bawah ini, kalian perhatikan di sini ada R besar, kemudian R besar, ada T besar. Di sini R besar, T kecil. Nah, ini berarti termasuk yang ini ya. Jadi kalau misalkan ini, nah sama ya. Jadi ada unsur R besar, ada unsur T besar. Ini juga ada T besar. Jadi yang kalau yang kecil nggak usah kita lihat, nggak usah kita lihat karena dia resesif gitu. Kalau resesif itu kan sifat yang kalah. Jadi kita lihat kalau misalkan ada dominannya ya berarti huruf besarnya aja yang kita lihat. Jadi tadi huruf besar R itu adalah berlesung pipit. Sedangkan huruf besar T itu artinya lidahnya dapat menggulung. T besar ya. Jadi karena ini R besar, T besar, ada unsur R besar, T besar, berarti dia berlesung pipit dengan lidahnya menggulung. Ini pun sama, ini pun sama. Berarti dia ada 3 ya. Selanjutnya untuk yang ini tadi yang tidak berlesung dan tapi lidahnya menggulung. Ini, nah di sini ada 1, 2, 3. Kalau tidak berlesung itu harus dua-duanya resesif. Jadi tidak boleh ada huruf R besarnya atau ada huruf, kalau satu huruf besar berarti dia dominan ya. Ini, nah ini berarti dia tidak berlesung tapi lidahnya menggulung. Terus kemudian yang ini apa nih? Yang ini artinya adalah karena dia R-nya besar tadi artinya lesung. Tapi T-nya kecil. Kalau T-nya kecil artinya dia tidak dapat menggulung. Tidak menggulung. Itu ya. Nah yang terakhir adalah yang ini. R kecil, T kecil, T kecil. Untuk R kecil, T kecil, T kecil, R kecilnya itu adalah yang tidak berlesung. Sedangkan T kecil itu lidahnya tidak dapat menggulung. Tidak dapat menggulung. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang gini. Pertanyaannya adalah, tentukanlah keturunan yang dihasilkan dan berapa persenkah kemungkinan yang memiliki ciri fenotip yang sama dengan ibu dan atau ayahnya. Nah, kalau kita lihat dari tabel Punnett yang kita hasilkan ini, berarti ini fenotipnya berarti ada 4 ya, ada 4 macam. Berlesung, lidah menggulung, itu ada 3. Tidak berlesung, lidah menggulung, ini ada 3 juga. Sebentar saya tuliskan di sini. Di sini ada 3 juga ya. Kemudian punya lesung tapi tidak menggulung, itu ada 1. Yang terakhir adalah tidak berlesung dan tidak menggulung, juga ada 1. Yang diminta adalah kemungkinan ciri fenotip yang sama dengan ibunya. Kita lihat ibunya itu berlesung pipit, kemudian lidahnya dapat menggulung. Lidahnya dapat menggulung. Ada lesung menggulung, ini ada 3. Ini 3, berarti ini mirip sama ibunya ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak berlesung pipit. Kalau ayahnya tadi sifatnya tidak berlesung pipit, tapi lidahnya menggulung. Tidak berlesung pipit, tapi lidahnya menggulung, juga ada 3. Nih, jadi ini ayah. Nah, kita lihat untuk persentasenya tuh kayak mana caranya. Untuk menentukan persentasenya seperti ini. Kita lihat total keseluruhan keturunan yang dihasilkan. Ini pertama, ini kedua, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8. Jadi total keseluruhannya itu ada 8. Nah, sekarang si ibu ini menghasilkan 3. Berarti 3 kita per 8 dikali 100%. Nah, gitu aja. Jadi ini 100 dibagi ini kan bagi 8 itu sama dengan 12,5% berarti ya. 5% ini kita kalikan dengan
3. Berarti hasilnya adalah ini 5, 7, berarti hasilnya 37,5%. Nah, sekarang berapa yang dihasilkan untuk ayahnya yang sifatnya akan sama dengan ayahnya? Yang hasilnya akan dihasilkan dengan sama dengan ayahnya itu juga menghasilkan tadi 3 genotif dengan 3 fenotip, berarti ya sama aja. 3/8 dikali 100%, berarti sama dengan 37,5%. Itu yang untuk perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang tadi berbeda fenotip dengan berbeda genotif. Oke, sudah ini ya. Mudah-mudahan kalian paham yang disampaikan. Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Soal nomor 22. Di sini ada persilangan dua varietas tanaman buah mangga menghasilkan kombinasi M besar, M kecil, T besar, T kecil. Ini hasilnya ya. M besar, T kecil, T kecil, M kecil, T besar, T kecil, dan M kecil, T kecil, T kecil. M ini adalah rasa manis. Kemudian M kecil adalah rasa masam. T-nya itu berbatang tinggi, T kecil berbatang pendek. Tapi yang paling disukai sama masyarakat itu sifat manis sama berbatang pendek gitu. Padahal berbatang pendek itu tidak dominan atau dinamakan resesif gitu. Nah, sekarang apabila tanaman padi hasil persilangan tersebut disilangkan dengan sesamanya, genotif yang dapat menghasilkan bibit unggul. Jadi, tadi bibit ini maksudnya bibit unggul ini adalah yang disukai oleh masyarakat. Bibit unggul yang disukai masyarakat adalah manis berbatang pendek. Nah, kita lihat di sini aja nih, genotifnya yang mana nih? M besar, M kecil, T besar, T kecil. M besar tadi itu manis. Kalau T besar tinggi, berarti yang ini, sebentar saya ini dulu. Oke, ini saya tuliskan di sini. Berarti M besar, M kecil, T besar, T kecil. Ini ada unsur M besar sama T besarnya. Berarti dia bersifat manis. Dan T besar tinggi. Oh, ini bukan bibit unggul yang diminta oleh masyarakat. Kemudian untuk M besar, T kecil, T kecil. Apakah ini benar? M besar itu manis. Kemudian T kecil, T kecilnya itu berbatang pendek. Oke, sesuai. Kita cek lagi untuk yang ini. M kecil itu tadi masam. Kemudian untuk T besar itu tinggi. Masam dan tinggi. Berarti bukan ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ini. Itu M kecil itu masam, sedangkan yang T kecil itu pendek. Nah, jadi antara 4 genotif ini, mana sih yang kira-kira yang menghasilkan bibit unggul yang memang diminati oleh masyarakat? Kalian ketahui yang diminati oleh masyarakat adalah sifatnya manis dan berbatang pendek. Berarti kalau M besar, M kecil, T besar, T kecil ini manis, batang tinggi. Kemudian M besar, T kecil, M besarnya ini manis, T kecilnya dia pendek. Kemudian yang selanjutnya lagi M kecil, T besar itu masam, M kecilnya itu masam, T besarnya itu tinggi. Tidak sesuai. Sebentar, saya ini dulu ya. Ini tidak sesuai. Manis tinggi, bukan. Masam tinggi, bukan. Masam pendek, bukan. Yang diminta adalah manis pendek. Berarti genotif yang dapat menghasilkan bibit unggul adalah M besar, T kecil, T kecil. Jadi intinya gitu. Kalau kita sudah berbicara masyarakat, berarti kita bicaranya adalah bibit unggul yang kita bicarakan adalah yang dimau oleh masyarakat, bukan berdasarkan si dominan ataupun resesifnya. Oke ya, paham ya? Mari kita lanjutkan ke soal nomor 23. Nah ini
Soal nomor 23, mangga manis berbuah besar, M besar, M besar, B besar, B besar disilangkan dengan mangga masam berbuah kecil, M kecil, M kecil, B kecil, B kecil. Manis dan besar itu dominan. Berarti yang manis adalah yang M besar ini, kemudian yang besar adalah B besar. Jadi untuk kalau yang M kecil itu masam, B kecil itu artinya buahnya kecil. Nah sekarang kalau F1 itu ya dihasilkan F1 dari ini itu disilangkan dengan mangga asam tapi berbuah besar. Dengan genotipnya adalah M kecil, B besar, B kecil. Ternyata hasil persilangan itu menghasilkan 56 buah mangga. Nah jadi mangga yang manis kecil itu berapa gitu ya. Oke, kalian perhatikan, bisa kalian perhatikan di sini. Sebentar. Jadi ini tadi kan M besar, B besar, B besar disilangkan dengan M kecil, B kecil, B kecil. Ini gametnya ini sama ya, berarti kita tuliskan M besar aja, ini B besar. Kemudian yang ini M kecil, B kecil. Jadi hasilnya ini kita tuliskan M besar, M kecil, ini huruf selanjutnya B besar, B kecil. Ini ada unsur M besar, ada unsur B besar. Berarti dia sifatnya adalah manis. Manis besar. Nah, hasil M besar, M kecil, B besar, B kecil, ini disilangkan sama yang ini. Jadi berapa nih? Kalau ini, kita tuliskan dulu nih gametnya, karena M kecil, berarti gametnya kita tuliskan M kecil aja. Sama B dan ini. Jadi kalau kita iniin, silangin, ini berarti gamet-gametnya adalah M kecil, B besar, dan M kecil, B kecil. Sedangkan kalau yang ini kan ada ini kan, ada 4 nih, M besar, M kecil, B besar, B kecil. Berarti kalau kita buat si alel-alelnya tadi itu, M besar, ini ke sini sama B besar, kemudian ini sama ini, M besar, B kecil, kemudian ini sama ini, M kecil, B besar. Terus yang M sama yang B kecil, hasilnya adalah M kecil, B kecil. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel yang warna kuning ini. Sedangkan yang ini ya. Ini kan hanya M besar, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Yang ini, yang 4 ini kita masukkan ke dalam ini. M besar, B besar. Kemudian M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Nah, hasilnya bagaimana? Ini berarti ada kotaknya, ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Kita silangkan ini, berarti ini kita kumpulkan dulu huruf-huruf M-nya. M besar, M kecil, B besar, B besar. Yang ini M besar, M kecil, B besar, B kecil. Selanjutnya ini sama ini ya. M kecil, B besar, B besar. Ini sama yang ini. Berarti M kecil, B besar, B kecil. Selanjutnya ini sama yang ini. M besar, M kecil, B besar, B kecil. Selanjutnya lagi yang ini sama yang ini. M besar, M kecil, B kecil, B kecil. Ini sama ini ya. M kecil, B besar, B kecil. Dan yang terakhir adalah ini sama yang ini. Berarti M kecil, B kecil, B kecil. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan. Ini hasilnya ada 8. Ada 8 genotip dan 8 genotip di sini itu ternyata 56 buah. Tapi yang diminta di sini diperoleh mangga bersifat, ini salah ketik ya, harusnya manis kecil. Manis kecil. Nah, kita sekarang cari nih manakah yang manis kecil.
ini M besar, manis, ini besar. Ini manis, besar. Ini manis besar semua nih. Besar, M besar, M kecil. Ada M besarnya di sini. Ini juga ada besarnya. Ini hurufnya B-nya besar. Kita cari yang ada besar-besarnya dulu ya. Ini besar, ini besar. Ini berarti yang 3 ini sifatnya adalah manis besar. Dia manis besar. Terus yang ini hurufnya M kecil, terus di sini juga M kecil. Ini besar, besar, besar. Yang kecil adalah masam. M kecil itu masam, B-nya adalah besar. Kemudian yang ini sebentar, saya warna yang lain dulu. Oh, ini aja ya. Ini sama ya, Nak ya. Ini yang masam besar itu ada 3. Kemudian yang ini adalah manis kecil. Sudah ketemu ya. Manis kecil nggak ada lagi kan? Yang ini udah masam kecil pula ya. Masam kecil. Nah, berarti cuma ada 1. Nah, sekarang berapa sih ininya kemungkinannya? Berarti karena ini 1, total semuanya ini ada 8. Terus katanya menghasilkan 56 buah. Kita kalikan aja. 56. 56 dikali 1/8 itu sama dengan, ini adalah 7. Berarti mangga yang bersifat manis tapi kecil itu ada 7 buah. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya lagi.